Siap. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apa kabarnya malam hari ini? Baik, Mas Fiam. Alhamdulillah Ibu Nurmiati. Baik Ibu, masih semangat nggih Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mengawali Zoom pada malam hari ini, mungkin ini sedikit saya menjawab pertanyaan dari Pak Agus yang belum sempat kami jawab, mohon maaf, kami belum sempat menjawab di grup dan di sini mungkin bisa kita jawab langsung di sesi webinar ini sambil kita mengisi waktu menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung juga untuk sesi malam hari ini begitu nggih. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Agus yang berkaitan tentang pencarian kalimat yang akan kita ambil untuk jadikan referensi begitu ya Pak Agus. Nah, jadi ini sedikit pertanyaannya di sini. Apakah em, kalimat yang kita ambil itu harus kalimat yang memiliki peran dalam artikel tersebut atau tidak? Nah, memang em, hal tersebut itu sebaiknya memang kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi, kita mengambil kalimat memang tidak hanya serta-merta kita, oh ini ada kalimatnya bisa kita ambil. Tidak selalu seperti itu bisa. Tapi misalkan Bapak Ibu hanya mengambil kalimat itu dan digunakan sebagai kembali lagi referensi pendukung yang itu tidak mendukung temuan utama itu masih bisa Bapak. Jadi kalau Bapak misalkan mencari referensi, mencari kutipan, biasanya yang mendukung temuan utama atau temuan riset Bapak itu kan adalah kutipan-kutipan dalam discussion, dalam pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu mengambil kutipan atau mengambil referensi yang akan dijadikan dalam discussion atau pembahasan, silahkan nanti Bapak Ibu pahami dulu kalimatnya, apakah kalimat tersebut eh, salah satu yang menjadi pendukung peran dalam artikel yang kita ambil. Nah, kalau iya, silahkan diambil dalam discussion itu tadi. Bisa diambil menjadi salah satu rujukan kalimat yang ada di dalam discussion. Namun, kalau kita hanya mengambil seperti halnya di bagian introduction, apalagi di bagian what is known-nya, gitu kan kita hanya berbicara hal-hal umum. Kalau bisa kita katakan bahasa kasarnya, mungkin kita basa-basi dulu. Kita basa-basi dulu sebelum masuk ke dalam apa yang ingin kita bahas lebih dalam. Jadi kita berbicara tentang hal umum. Nah, di situ kita tidak perlu begitu memperhatikan apakah kalimat ini benar-benar mungkin apa ya memiliki peran kalau bahasanya tadi apakah memiliki peran sekunder. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengambil kalimat itu sekalipun kalimat itu mungkin agak melenceng dari apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan atau bahkan tidak memiliki peran sekunder bahkan yang kuat, itu bisa diambil. Tapi dalam artian itu hanya untuk mendukung kalimat umum-umum, kalimat-kalimat umum yang ingin kita tuliskan. Tapi beda halnya kalau kita ingin mensitasi namun yang kita dukung itu adalah kalimat pembahasan. Mungkin seperti itu Pak Agus. Jadi ada dua kemungkinan juga yang bisa kita ambil, yaitu memang benar kita harus mengambil kalimat yang memiliki peran paling tidak peran sekunder, atau kita bisa mengambil kalimat yang penting kalimat itu bisa mendukung kalimat kita, tidak begitu memiliki peran di artikel yang kita ambil itu juga bisa. Tinggal posisinya kita mau ambil kutipan itu di mana begitu Bapak. Gitu Pak Agus. Nggih, terima kasih Mas Wiam. Iya, sama-sama Pak Agus. Nah, nanti Eh, Hal bagaimana Pak? lain Mas Wiam, Oke, monggo. kalau ini selesai ya sampai pertemuan 8 sudah selesai. eh BIM apa itu deadline submit untuk mendapatkan tumbler, walaupun kita berusaha untuk sebagai motivasi aja ya. Itu kapan deadline-nya? Apa ya pas pertemuan ke-8 itu atau ada deadline sekian minggu setelahnya atau bagaimana? Oke, baik ya, Pak. Jadi kalau untuk Tumblr begitu untuk submit untuk mendapatkan Tumblr memang deadline dari Pak Jo begitu ya.
di pertemuan ke-8 atau kalau bisa kita em, berikan waktunya itu adalah di pertemuan ke-8 itu pada tanggal 3 pukul 23.59. Nah, 23.59 silahkan kalau Bapak Ibu bisa submit, misalkan di luar sesi webinar ini, Bapak Ibu bisa submit mandiri, silahkan kirim bukti submitnya di grup, nanti akan kami kirimkan tumblernya Bapak. Gitu. Itu untuk submission, Oke. untuk submitnya. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu selepas sesi webinar ini kemudian masih ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan dengan kami, silahkan kami masih terbuka diskusi selama 3 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu masih bisa terhubung dengan kami selama 3 bulan ke depan dan untuk grup WhatsApp itu tidak akan kami hapus Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan untuk saling kolaborasi begitu ke depannya nanti dan saling diskusi seperti itu Pak Agus. Siap, terima kasih Mas. Enggak, sami-sami Bapak. Nah, kemudian di sini sepertinya sudah ada Ibu Ida yang bertanya tentang apakah artinya di pembahasan yang mendukung hasil kita tetap perlu membaca dan meninjau ulang isi artikel yang kita citasi. Ya, Ibu. Nah, jadi untuk pembahasan memang sebaiknya karena tentunya kan kita ingin mengambil citasi-citasi yang kalau bisa kita katakan adalah temuan artikel yang kita ambil itu memang mendukung apa yang kita laporkan, apa yang mendukung hasil yang ingin kita bahas. Nah, maka dari itu, kalau kita eh, katakan harus membaca, meninjau satu isi artikel utuh, sebenarnya tidak harus. Tapi yang penting kalimat yang kita ambil itu tidak jauh-jauh dari inti dari artikel yang ingin kita citasi. Misalkan, kalau misalkan kita ingin mensitasi artikel tentang apa ya, pembelajaran online di mata pelajaran tertentu seperti itu. Pasti di judulnya itu kan sudah membahas tentang itu, sudah membahas tentang hal tersebut. Misalkan pembelajaran online untuk praktikum jarak jauh pada pemanasan global. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka kita juga bisa mengambil kalimat yang terkait tentang pembelajaran online tentang praktikum jarak jauh atau mungkin pembelajaran online tentang em, mata pelajaran yang ingin dibahas seperti itu. Namun, kalau misalkan Ibu hanya ingin mensitasi untuk di bagian pendahuluan, di bagian what is known-nya, kita bisa ambil kalimat mana saja yang tidak harus terkait tentang pembelajaran online terkait eksperimen jarak jauh, praktikum jarak jauh misalkan. Misalkan hanya pembelajaran online di masa COVID itu seperti ini. Itu kita bisa ambil kalimatnya, tapi itu hanya sebatas untuk mendukung di bagian kalimat-kalimat umum yang bernada positifnya. Namun kalau di pembahasan, kita harus mengkaitkan apakah kalimat tersebut selaras dengan judul artikel yang kita ambil, selaras dengan tujuan tujuan dari artikel yang kita ambil, kesimpulan dari artikel yang kita ambil apakah cocok atau tidak. Kalau misalkan terlalu umum, tidak terlalu memiliki peran dalam artikel tersebut, sebaiknya tidak diambil untuk di bagian pembahasan atau di discussion-nya begitu, Ibu. Ya. Gitu, Bapak Ibu yang lain juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang ke-7 begitu, nggih. Nah, ini ternyata tidak terasa, Bapak Ibu. Kita tinggal 2 sesi lagi dan malam ini adalah sesi ke-7 begitu dan tinggal kita finishing saja. Oke, ada Pak Agus Purwanto. Bagaimana Pak Agus? Ada yang ingin tanyakan? Iya, mohon izin berkaitan dengan referensi selain dari jurnal. Kalau jurnal kan kemarin ditekankan 5 tahun terakhir begitu. Kalau selain jurnal, misal dari buku primer, referensi primer begitu, itu misal kita pilihan, ada pilihan, ada buku-buku klasik, misalnya kitab tafsir gitu ya. Itu kan ada yang tafsir-tafsir klasik yang itu kitab-kitab induk, misal Ibnu Katsir dan seterusnya. Terus ada juga kitab tafsir kontemporer yang terbaru ini.
Nah, apakah auditor atau reviewer itu lebih memprioritaskan yang kontemporer itu, atau kita bisa juga pakai yang klasik-klasik itu, bahkan sudah sekian ratus tahun yang lalu. Nah, itu bagaimana, Was Diam? Oke, baik Bapak. Nah, jadi kalau misalkan ada buku-buku yang klasik, yang buku-buku Indo, dan kalau Pak Jo itu sering menyebutnya itu adalah buku babon. Nah, itu silahkan diambil yang buku induknya saja, Bapak. Karena kalau kita mengambil referensi-referensi dari buku-buku yang sudah buku-buku klasik begitu, dan itu termasuk teori-teori dasarnya, grand teorinya, silahkan diambil. Walaupun buku tersebut tidak ada di Scopus, tapi banyak artikel-artikel di Scopus pasti mensitasi buku tersebut. Jadi review-reviewer itu pasti juga sudah tahu, karena yang mereview paper kita, yang mereview artikel yang kita kirim pasti sesuai dengan bidangnya, sama dengan apa yang kita tuliskan. Maka pasti mereka tahu, oh ternyata buku ini walaupun sekalipun itu sudah ratusan tahun yang lalu, silakan digunakan karena memang itu adalah buku induknya, gitu Bapak. Lebih baik gunakan buku induknya kalau misalkan Bapak menemukan referensi yang Bapak tahu sumber aslinya, walaupun sudah lama bisa digunakan Bapak. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Agus. Kemudian di sini ada Pak Selvister, ada yang angkat tangan gitu. Bagaimana Bapak? Iya, Mas. Saya mau Monggo. konfirmasi saja. Ya, Kan riset saya ini semacam riset pendahuluan untuk memperkaya proposal. oke. Jadi saya lakukan interview, lalu saya studi bibliometrik, lalu saya juga studi apa namanya, saya observasi begitu. Nah, waktu saya buat papernya, eh, ada bagian terakhir itu biasanya di diskusi pembahasan. Saya menemukan selama observasi, selama interview itu kan ada sejumlah masalah yang harus dikasih solusi. Nah, di bagian pembahasan diskusi ini di paper, eh, saya dilema pertama, apakah saya harus memberi solusi gitu? Padahal kan ini kan risetnya dalam rangka untuk memperkaya proposal penelitian, jadi riset pendahuluan. Atau bolehkah saya mengambil solusi-solusi tapi yang bukan ori dalam tanda kutip ya, bukan dari objek penelitian langsung tapi dari literatur. Jadi misalnya kalau kan konteks saya misalnya kalau terkait dengan UMKM, mereka masalah-masalah tentang literasi keuangan, lalu di bab pembahasan tentang solusi, misalnya saya ngambil solusi tentang literasi keuangan, tapi ngambil dari paper-paper Scopus yang tersedia. Tapi kan risetnya belum jalan nih sebenarnya, tapi untuk memperkaya semacam nanti ujungnya dari paper saya itu semacam inception report begitu, laporan pendahuluan. Nah, bolehkah di bagian itu saya taruh solusi tapi saya ambil dari studi literatur atau memang saya cuma stop di temuan masalah gitu. Itu saja Oke. Mas. Iya, saya Baik. kembalikan Mas. Iya, baik Bapak. Jadi untuk solusi memang sebaiknya kita bisa memberikan solusi itu berdasarkan apa yang kita lakukan, penelitian apa yang kita lakukan. Kalau kita memang tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dari penelitian yang kita lakukan, sebaiknya tidak kita tuliskan permasalahan itu di awal tidak kita sebutkan. Jadi kita cukup membahas masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Namun kalau misalkan Bapak tadi menggunakan seperti halnya studi analisis seperti bibliometrik juga, nah itu juga Bapak bisa masukkan. Solusinya adalah memberikan dari literatur-literatur review. Jadi review-review dari literatur-literatur yang Bapak temukan itu juga bisa. Namun, kalau kita berbasisnya paper kita itu dari research, dari penelitian, silakan Bapak batasi saja. Permasalahan yang tertulis di atas hanya permasalahan-permasalahan yang dapat Bapak berikan solusinya berdasarkan hasil risetnya. Begitu, Bapak. Seperti itu, Bapak. Atau mungkin ada lain lagi maksudnya? Iya, Izin bertanya, Mas. mungkin Oke, sebentar, Ibu. Bagaimana, ya. Bapak? Kan ada orang yang melakukan riset untuk membuat proposal penelitian gitu ya, riset pendahuluan. Nah, saya ada dalam tema itu, riset pendahuluan. Oke. Mm-mm. Nah, Iya, jadi
Jadi observasi yang saya lakukan, interview yang saya lakukan untuk memperkaya katakanlah itu bab 1 dari proposal penelitian yang secara formal saya mau ajukan. Nah, sekarang kan terbuka ruang menurut saya untuk sayang kan kalau hasil temuan observasi dan interview ini tidak jadi paper gitu. Oke, Jadi Kak. jadi oke, ternyata di riset pendahuluan ini saya menemukan ada masalah-masalah, tapi kan saya belum riset masuk jumping ke riset karena saya nanti harus buat proposal dulu. Iya. Tapi sayang kalau misalnya saya mau publikasi tapi gantung gitu kalau tidak ada solusinya. Nah, bolehkah saya mengambil solusi awal dari, riset-riset literatur misalnya kayak gitu, itu yang saya Oke, mau ini. Sehingga oke. nanti di paper saya adalah paper kita kunci di semacam laporan pendahuluan atau kalau biasanya kita sebut itu inception report itu, Mas. Ya, oke. Bolehkah kayak begitu atau pernah mengalami yang kayak begitu, itu yang saya mau mau Oke. pastikan saja, Mas, Baik, ya. Pak. Nah, kalau seperti itu boleh, Pak. Nanti kita bisa ambil solusi-solusi dari literatur yang kita dapatkan, Pak. Jadi, kalau misalkan sudah ada solusi-solusinya dari literatur-literatur yang sudah Bapak kaji, nah, Bapak juga bisa tuliskan dalam pembahasannya. Berarti Bapak bisa memberikan solusinya seperti ini, tapi solusi ini memang belum dilakukan penelitiannya, namun ada literatur yang mendukung, yaitu literaturnya ini. Itu bisa, Pak. Oke. Nah, Oke. Makasih, Mas, iya. noted. Thank you, Mas. Sama-sama, Ya. sama-sama Pak Sylvester. Yes, sebenarnya tadi ada Ibu Imelvina, bagaimana ya Ibu? Ya benar Mas. Oke, Mas, bagaimana? pertemuan ke-8 itu kita kan diajarin submit artikel ya. Oke, bagaimana Benar Ibu? ya. Betul Ibu. Nah, berarti kan kita udah ready artikelnya, kemudian nanti Mas kita bantu untuk submit artikel kita, kemudian nanti apa namanya sampai tuntas kan ininya pembelajaran sampai summitnya gitu, mencari-cari apa jurnal-jurnal yang memang kemungkinan kita bisa masuk ke sana. Kan ada juga yang bilang jurnal-jurnal kayak apa namanya yang Afrika atau yang bagian-bagian Iya, negara-negara yang inilah, maksudnya itu memungkinkan kita untuk bisa tembus publikasi iya. gitu maksudnya Mas. Iya Ibu. Nah, nanti untuk di sesi yang ke-8 itu memang kita akan fokuskan untuk submit paper. Nah, namun untuk pencarian jurnalnya, silahkan nanti Ibu bisa mencari jurnal tujuannya terlebih dahulu, kemudian siapkan papernya. Kemudian nanti di sesi yang ke-8, kalau misalkan Ibu sudah selesai papernya, misalkan sudah menemukan jurnal tujuannya juga, nanti kita akan bersama-sama Ibu akan kami pandu untuk submissionnya. Bagaimana proses submitnya, bagaimana apa saja yang perlu dipersiapkan, nanti bisa kita dampingi di sesi yang ke-8 Ibu. Gitu. Nah, ya benar Mas. Maksudnya apa saja yang perlu dipersiapkan itu misalnya kayak akun Scopus ya harus ada atau apa lagi gitu loh. Iya, Ibu. Nah, nanti kalau misalkan em, untuk keperluan submitnya nanti silahkan dicek dulu di bagian author guideline-nya ketika sudah menemukan jurnal tujuannya tentunya. Nah, nanti ketika sesi ke-8, jadi kita tinggal fokus bagaimana submission-nya, tinggal apa saja yang perlu kita kirimkan, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika submission begitu, Ibu. Kalau untuk akun Scopusnya gimana Mas? Ada diajarin sama apa? Mas Scopus? Untuk akun Scopus yang berlisensi, Ibu, atau bagaimana? Ya kan kalau kita masuk ke submit artikel itu kan kita harus punya akun Scopus ya? Oh, tidak harus, Ibu. Oh nggak harus. Tidak harus. Untuk akun Scopus, atau mungkin yang dimaksud Ibu adalah ID Scopusnya, begitu, Ibu. ID ya ya maaf Oke, ID. kalau untuk Heeh. ID Scopus itu nanti akan otomatis mendapatkan ID ketika Ibu sudah pernah publish di Scopus, Oh gitu. gitu. Iya, Kalau belum belum kalau belum publish, kalau belum dan belum memiliki tidak apa-apa Ibu, karena di jurnal itu yang biasa diminta itu hanya ORCID ID bukan Scopus ID-nya. Orchid Gitu. ID itu gimana caranya Mas? Nah, kalau ORCID ID besok Ibu sesi ke-8 akan kita bantu juga untuk bagaimana membuatnya, gitu. Iya, opsi-opsi jurnal tujuan Mas. Apa aja Mas? Opsi-opsi jurnal tujuan, nah Ibu bisa Hmm. gunakan cara-cara yang kami praktekkan di sesi ke-6 kemarin Ibu. Ada cara-cara pencarian jurnal tujuan. Ibu bisa Iya, mencoba sesi mencari. ke-6 kan saya lagi safar, nggak bisa ikut Nah, tuh. iya Ibu. Monggo Ibu bisa mungkin begini dulu Ibu. Ibu nanti setelah ini bisa coba saksikan ulang untuk video recordnya. Ya. Kemudian coba Ibu mencari-cari jurnal tujuan.
Kalau misalkan Ibu menemukan salah satu jurnal tujuan, silahkan bisa dijaprikan ke saya ataupun ke Mbak Biwi, konsultasikan bagaimana Mas Mbak kira-kira untuk jurnal ini eh, apakah masih layak atau tidak layak dalam artian seperti kriteria-kriteria yang kita bahas kemarin begitu Ibu. Jadi nanti silahkan mungkin Ibu bisa menyaksikan videonya terlebih dahulu agar kita menyelaraskan konsep dulu Ibu, biar diskusinya lebih nyaman. Oke, Mas. Baik, Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah ini sepertinya tidak terasa kita diskusi sampai hampir jam 8 begitu dan tentunya untuk materi malam hari ini nanti akan maaf akan disampaikan oleh Mbak Biwi terkait template untuk penyesuaian template paper Bapak Ibu. Jadi karena waktu juga sudah pukul 8 daripada nanti kita terlalu malam selesainya begitu Bapak Ibu agar tidak mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu mungkin kita bisa masuk ke materi terlebih dahulu kemudian nanti setelah sesi materi Bapak Ibu masih bisa diskusi terkait materi malam hari ini terkait kendala-kendalanya atau ada yang mungkin ingin ditanyakan silahkan nanti bisa di akhir setelah pemaparan materi agar video recordnya tidak terpotong-potong begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini sepertinya Mbak Bibi sudah siap untuk mengisi materi tentang template paper. Maka dari itu untuk waktunya saya persilahkan ke Mbak Bibi. Silahkan Mbak Bibi. Baik, terima kasih Mas Wiam. Saya mendengarkan seru sekali ya Bapak Ibu untuk diskusinya begitu nggih. Nah, kita lanjut dulu materi terkait pemindahan template Bapak Ibu. Tadi saya sempat mendengar Bapak Ibu sudah cukup tertarik untuk mencoba-coba atau sudah ingin mendalami jurnal tujuan, bahkan ada tadi yang berkaitan dengan ORCID begitu ya. Ada mungkin yang Bapak Ibu sudah akan mempersiapkan untuk proses submissionnya begitu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas soal yang namanya template. Nah, kalau sebelum ini Bapak Ibu lebih suka, cenderung lebih suka mencari jurnal-jurnal yang dia punya template atau tidak punya template Bapak Ibu? Yang punya template. Yang punya template. Oke. Nah, kalau yang punya template, kira-kira nih Ibu Nurmiati atau Bapak Ibu yang lain, itu kalau memindahkan template itu berapa lama prosesnya? Kalau sudah lengkap sesuai dengan kemarin ya cepat saja. Kecuali kalau Kira-kira ada berapa lama perbedaan, Ibu? ya sehari mungkin cukup, lebih ya, Oh, maksudnya paling sejam 2 jam kalau sudah memang memenuhi kan, cepat. haha. Kecuali kalau Oh, ada misalnya kita ada yang tidak disiapkan ya mungkin butuh waktu lagi, Mbak Biwi. betul, betul Ibu. Keren nih, sudah berarti kisaran paling cepat biasanya berapa Ibu? 1 jam? Dua Ya jam, tiga sejam, jam lah. ya Mm. Satu begitulah. jam, 2 jam. Oke. Mm. Pokoknya dalam hari itu bisa selesai lah semuanya. Mhm, biasanya iya betul. Pemindahan template biasanya mungkin Bapak Ibu 1 jam, 2 jam, atau mungkin berhari-hari gitu ya. Kadang kita kalau, aduh kesel nih pindahin template satu-satu gitu kan, gemes gitu ya. Tuh kadang kita kelupaan, akhirnya berhari-hari lewat begitu Bapak Ibu. Mm. Tapi di sini malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu cara begitu ya, biar Bapak Ibu kalau mindahin template itu nggak usah lama-lama. Ada cara cepatnya, Bapak Ibu. Jadi, nanti kita pakai cara itu ya. Siapa tahu nanti tinggal paling 10 sampai 15 menit jadi, Bapak Ibu. Jadi kalau dari 1 jam nih, kita pangkas jadi 15 menit. Nanti ketika Bapak Ibu submit di satu jurnal, kemudian ditolak. Di hari yang sama, Bapak Ibu juga harus submit di jurnal yang lain. Nggak boleh menunda-nunda gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia punya template, pemindahan template akan sangat cepat. Sangat, sangat, sangat efektif begitu. Kita coba tutorkan ya, Bapak Ibu ya. Di sini jurnal, jurnal. Nah, di jurnal ini adalah sorry, kita akan mencari jurnal melalui Scopus begitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba lewat publisher. Nah, di publisher itu salah satu yang ya, salah satu
beberapa jurnal. Saya ingin mencari jurnal yang dinaungi oleh salah satu publisher gitu yang namanya Horizon, Bapak Ibu. Ya, di sini Horizon. Nah, Horizon ini salah satu publisher istilahnya kampus begitu ya. Di kampusnya dia punya banyak beberapa rekomendasi jurnal. Ada 11 jurnal. Tapi itu sudah termasuk sama yang sudah discontinue begitu. 6 jurnal lainnya masih aktif. Nah, salah satu yang ingin saya tuju nih Bapak Ibu adalah di bagian Environment dan Ecology Research di situ. Kalau Bapak Ibu ada bidangnya sama, nah ini siapa tahu menjadi rekomendasinya Bapak Ibu ya, menjadi salah satu alternatif begitu. Environment and Ecology Research gitu ya. Nantinya Bapak Ibu lihat pada kuartilnya dia Q berapa, persentilnya ada berapa, dia 43. 43 itu berarti posisi di sekitar Q3 ya kalau tidak salah. Oke. Nah, di sana nanti kalau sudah oke, kita lihat Scopus Content Coverage, kita recall dulu deh gitu ya. Kemarin kan dalam mencari jurnal, kita melihat dari kuartil, kemudian yang kedua adalah publikasinya. Seberapa sering publikasinya di setiap tahun itu. Fluktuatifnya, naik turunnya, stabil atau enggaknya begitu. Nah, ini cenderung stabil Bapak Ibu. Siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi jurnalnya Bapak Ibu. Kalau mau masuk ke halaman jurnalnya, Bapak Ibu juga bisa langsung lewat sini. Lewat pilih salah satu dokumen, entah di tahun 2025 atau di tahun sebelumnya gitu ya. Setelahnya, Bapak Ibu klik View at Publisher gitu. Jadi pilih salah satu artikel, salah satu judul begitu ya. Kemudian pilih salah satu pilih View at Publisher di sini. Ah, ini mapping physical and environmental bla 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 shot Sumatera. Gitu. Ini ada dari Indonesia nih Bapak Ibu. Siapa tahu ini ada yang cocok gitu ya Bapak Ibu, ada yang cocok bisa jadikan ini sebagai rekomendasi jurnal. Kemudian kita klik View at Publisher, Bapak Ibu. Dia biasanya kalau View at Publisher otomatis dia akan mengarahkan ke jurnal itu. Jadi Bapak Ibu nggak harus lewat Google dalam pencarian homepage-nya. Atau lebih enaknya lewat Simago, biar nanti Bapak Ibu tidak kena yang namanya jurnal cloning. Gitu ya, untuk meminimalisir namanya jurnal cloning. Kalau jurnal cloning kan kemarin Mas Wiam menyampaikan dia akan sangat menyerupai jurnal aslinya, diduplikat sedemikian rapi gitu ya. Tapi pasti ada celahnya, ada perbedaannya. Entah itu di linknya atau di tampilannya ada sedikit yang berbeda. Kadang kalau diklik dia tidak bisa muncul dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu jurnal Environment Ecology Research gitu ya. Kalau kemarin kita bicara di jurnal tujuan, itu sudah membahas yang namanya MN Scoop, kemudian sudah membahas, kita ke home, sudah membahas, sorry, kita ekologi, mana ekologi? Oke, itu sudah membahas apa namanya? MN Scoop sudah membahas guideline begitu ya. Oh, sorry, guideline belum. MN Scoop sudah, harga sudah, begitu ya, sudah cocok semuanya. Maka sekarang waktunya Bapak Ibu untuk mengunjungi guideline. Aturan-aturan apa saja, aturan main apa saja yang diminta oleh pihak jurnal. Jadi jurnal itu dia menegaskan pada guideline Bapak Ibu. Aturan atau instruksi for author biasanya. Ada jurnal itu menyampaikan soal guideline, sebutannya guideline atau author guideline atau instruction for author. Nah, itu penyebutan yang banyak familiar disebutkan di beberapa jurnal. Nah, nanti penempatannya biasanya ada di sebelah kanan, kemudian mungkin ada di bagian atas begitu ya. Silahkan Bapak Ibu cari gitu. Pastinya tentunya akan diberikan untuk guideline-nya. Nah, di guideline ini Bapak Ibu itu wajib hukumnya Bapak Ibu membaca secara detail. Tidak boleh ada yang terlewat, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita membaca paper, kita membaca referensi, mencari referensi, itu tidak perlu harus dibaca keseluruhan. Singkatnya saja, oke, kita ambil pada poin intinya. Tapi kalau guideline tidak, Bapak Ibu. Guideline itu harus dibaca detail dari persyaratan yang diminta apa aja gitu ya. Misalkan manuskrip submission, oh dia menggunakan online manuscript tracking system. Ada OJS-nya lah, kalau di Indonesia kita bilang OJS-nya.
Terus kemudian kita lihat tipe yang diterima, tipe of article yang diterima itu apa aja. Submission full length research article, berarti research article diterima. Review article, critical analysis article. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang mengerjakan literatur review begitu ya, kemudian masuk di salah satu jurnal ini, berarti masih ada potensi untuk diterima jenisnya, jenis review artikelnya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada manuskrip template. Nah, tadi kan Bapak Ibu, Mbak lebih enak tuh pakai template gitu ya, lebih mudah. Kalau saya pribadi itu lebih enak tidak menggunakan template Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menulis suka-suka kita, bebas gitu ya, hanya menyesuaikan aturan guideline-nya saja. Dia menggunakan fontnya kadang tidak ditentukan bahan, hanya menyampaikan research apa namanya referensi stylenya seperti apa, kemudian tata letaknya dan sebagainya, hanya sebatas itu. Tapi kalau punya template itu jauh juga lebih mudah kan gitu ya. Tinggal kita pindahkan dari original paper kita ke dalam penyesuaian template tadi. Nah, kalau seperti itu tinggal kita download Bapak Ibu. Tapi kalau dia nggak punya template, Bapak Ibu jangan memaksakan diri untuk mendownload paper yang sudah terbit di jurnal itu, kemudian dirubah menjadi file Word, lalu dihapus isinya, kemudian kita masukkan ke sana. Itu nggak usah ya Bapak Ibu, tidak perlu harus repot-repot seperti itu. Jadi kalau memang dia nggak punya template, berarti gunakan template yang bebas. Pakai yang punya kami aja, gitu. Kenapa kita tidak menyarankan Bapak Ibu mengambil dari paper yang sudah terbit? Itu karena mereka sudah punya bawaan, Bapak Ibu. Identitas paper yang sudah terbit itu mereka melekat. Takutnya nih ada keselip, doinya masih belum kehapus. Kadang ada hal-hal yang kita terlewat begitu ya, tidak terbaca secara detail begitu ya. Dan itu masuk ke submit gitu. Nah, itu malah prosesnya akan ditolak Bapak Ibu. Ada juga jurnal itu yang memang memberikan dua tipe tampilan. Tampilan submit gitu dan tampilan yang publikasi atau terbit. Ketika Bapak Ibu submit, mereka membebaskan. Tapi ketika sudah dikirimkan LOA-nya, mereka mengirimkan untuk perubahan, perbaikan sesuai dengan tata letak template yang disajikan oleh mereka. Itu ada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mereka nggak punya template, jangan dipaksakan. Gitu ya. Kalau punya template, berarti baru bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Pilih yang Microsoft Word template. Kalau Bapak Ibu cenderung lebih suka pakai latex gitu, silahkan boleh di-download. Tapi lebih enak kalau kita terbiasa secara umum pakai Word ya Bapak Ibu ya. Itu silahkan di-download. Selanjutnya, kita coba buka. Ya, kita akan lihat. Kalau sudah punya template kan lebih mudah ya, lebih enak. Nggak perlu harus terlalu membaca keseluruhan biasanya. Kita lihat seksama terlebih dahulu Bapak Ibu. Ternyata dia dua kolom. Dua kolom tampilannya rapi begini ya, ada gambar, kemudian tabel, ada mungkin pakai rumus dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, maka ini adalah masuk ke proses pemindahan Bapak Ibu. Nah, pemindahannya tadi kita dari original papernya kita pindahin tuh mulai dari judul. Kalau boleh, lebih baiknya Bapak Ibu sebelum memindahkan sudah ditranslate dalam bahasa Inggris begitu ya. Atau kalau mau Mbak saya pengen lebih enaknya translate-nya nanti, boleh, boleh nggak apa-apa. Senyamannya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari judul Bapak Ibu. Kita copy judulnya gitu ya, kita copy mulai dari judul, pastekan di template gitu. Cara paling cepatnya adalah Bapak Ibu nggak perlu harus nanti mengubah-ubah jenisnya, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu blok, ya. Cukup Bapak Ibu blok, kemudian klik kanan, lalu pastenya adalah keep text only, Bapak Ibu. Jadi paste gambar A, paste keep text only. Klik kanan, paste keep text only. Kenapa harus itu gitu? Karena paste keep text only itu akan langsung menyesuaikan dengan jenis hurufnya, dengan ukuran fontnya, spacingnya, dia otomatis akan menyesuaikan dengan yang sudah kita blok tadi.
gitu Bapak Ibu. Ringkas dalam hitungan detik gitu ya, tinggal kita copy, pastenya adalah keep text only. Oke, itu cara pertama Bapak Ibu. Keep text only gitu ya, atau klik kanan itu silahkan Bapak Ibu gunakan ketika kalimat-kalimatnya atau kata-katanya itu tidak punya citasi, Bapak Ibu. Contoh, kayak gini lagi, dari judul, dari nama penulis, begitu ya. Kita coba penulis pertama. Dia nggak punya citasi, Bapak Ibu. Maka caranya adalah kita sudah copy penulis pertama tadi, kita bawa ke template. Kita blok first authornya. Kalau angka satunya terblok kayak gini, nanti tinggal bisa dispasi gitu kan untuk memberikan jarak biar nggak keblok. Itu juga bisa first author. Silahkan diblok, kemudian paste A. Keep text only. Bapak Ibu, paste A ya. It- Paste A digunakan untuk kalimat-kalimat yang tidak punya citasi. Judul, autor, kemudian apa afiliasi, abstrak itu semuanya gunakan keep text only, Bapak Ibu. Tuh, cukup enak kan Bapak Ibu? Contoh, kita lagi afiliasi sekarang kita copy, bawa ke template, kita blok, angka satunya kena, kita beri jarak, kita blok kalimat, blok afiliasi pertama, ya kan? Di template kita blok, kita klik kanan, kita pastenya A, Bapak Ibu. Yang tadi ada jarak kita hapus. Selesai. Sudah terisi semua. Gitu. Oke, kita coba turun ke bagian abstrak. Kalau Bapak Ibu di sini ada copyright 2021, ini nggak usah dihapus ya Bapak Ibu, karena sudah bawaan dari template-nya. Biarkan saja apa adanya. Oke, sebelum ke abstrak, tadi ada corresponding author. Kalau di paper ini, di template ini, dia hanya meminta corresponding emailnya saja, corresponding author emailnya saja. Maka kita ambil email corresponding authornya. Kebetulan di sini penulis kedua. Nah, corresponding author itu, Bapak Ibu, dia yang bertugas lebih banyak aktif untuk mensubmit papernya, kemudian melihat email, kemudian melihat OJS-nya, melihat sudah ada informasi atau belum, ada perubahan atau enggak. Dia harus lebih aktif untuk mengecek itu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai corresponding author, Bapak Ibu yang mensubmit gitu, nggak? Nah, kemudian nantinya corresponding author itu diberikan tanda dalam bentuk bintang, Bapak Ibu. Ya, penempatan bintang ini boleh di mana saja. Yang penting eh, beliau berkenan menjadi corresponding author. Gitu ya, berkenan menerima tanggung jawab sebagai corresponding author. Gitu. Coba kita turun ke bawah sekarang. Kita ke abstrak, Bapak Ibu. Kita ulangi cara yang sama. Kita blok isi abstraknya. Abstrak pasti tidak punya citasi. Abstrak tidak ada citasi. Maka kita copy, kemudian kita blok tulisan templatenya, kemudian kita klik kanan, pastenya A. Paste A saja begini. Sudah jadi, Bapak Ibu. Tanpa merubah. Coba kita melakukan perbandingan. Kita melakukan perbandingan ya. Tulisannya ya Bapak Ibu sudah terlihat ya. Jenisnya di sini adalah Arial 11. Kalau di sini Temesio Roman 10. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Nggak perlu harus diblok lagi, sesuaikan jenis hurufnya, nggak usah. Langsung diblok, klik kanan, paste A. Itu kalau tidak ada citasi, Bapak Ibu. Kita coba contohkan lagi, kita ulangi lagi di bagian keyword. Kita lakukan hal yang sama, kita copy, bawa ke template, kita blok kata kunci template-nya itu, kita klik kanan, pastenya A. Selesai.
Yang tadi di original paper kita miring, sekarang tidak jadi miring gitu Bapak Ibu. Nah, itu baru keep text only Bapak Ibu. Sekarang masuk ke dalam body of paper. Kalau body of paper atau imrat gitu ya, itu pasti memiliki yang namanya sitasi. Maka yang harus kita jaga dengan baik adalah sitasinya. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Nah, caranya sekarang mulai kita berikan tanda dulu. Ini adalah tulisan yang ada di template. Kita berikan tanda gitu ya di akhir kalimat. Kita kasih stabilo menandakan bahwa ini tulisan contoh di template. Setelah itu Bapak Ibu enter. Enter, agak jauhan dikit boleh. Baru kita copy isi di dalam introduction Bapak Ibu. Copy saja sampai ketemu heading material method. Kita copy, kita bawa ke kok mendelete terus ya. Kita bawa ke template Bapak Ibu. Selanjutnya kita paste. Pastenya di sini sudah bukan paste A, tapi melainkan paste biasa. Kalau Bapak Ibu sering lakukan adalah Ctrl V atau paste ini gitu ya, sebelah kiri ini. Paste biasa juga bisa gunakan yang ada gambar kuasnya, Bapak Ibu. Atau disebut sebagai keep search formatting. Ya, kalau mau caranya adalah klik kanan, paste kuas. Paste kuas. Kita klik. Nah, tampilannya pasti akan sangat jauh berbeda dengan yang dicontoh. Tetapi kalau kita blok, sitasinya aman, Bapak Ibu. Sitasinya terjaga. Masih keblok gitu ya. Masih Mendeley-nya masih aktif. Semisal kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pakai caranya keep text only, tulisannya akan rapi, akan mengikuti template. Tapi sitasinya manual, Bapak Ibu. Tinggal pilih mau pakai cara tadi paste biasa dulu atau apa namanya menyesuaikan template tapi kita sitasi ulang gitu. Agak repot ya kalau sitasi ulang Bapak Ibu. Nah, caranya paling gampang adalah paste biasa dulu aja. Ctrl V atau tadi keep search formatting. Klik kanan paste kuas. Kita klik. Nggak masalah tulisannya seperti ini. Bapak Ibu nanti nggak usah pakai ini apa namanya, nggak usah harus merubah ngeblok apa nggak usah ngerubah jenis hurufnya nggak usah. Arahkan, cukup arahkan kursornya ke dalam tulisan template Bapak Ibu. Sembarang saja, mau di atas, di tengah, di bawah boleh. Yang penting dia ada di body of text-nya. Kita di sini. Kemudian Bapak Ibu, kita gunakan tools atau tuyul begitu ya yang ada di Microsoft, yang ada di Word kita. Yang itu adalah format pointer Bapak Ibu. Atau enaknya kita sebut sebagai sapu-sapu. Karena gambarnya kayak nyapu gitu ya. Nah, kita klik sapu-sapu nanti. Setelah sebelum klik itu, sebelum sapu-sapu, harus pastikan kursornya ada di dalam tulisan contoh atau tulisan yang sudah benar. Kita klik dulu sembarang saja mau di posisi di mana, baru kemudian kita sapu-sapu. Klik format pointer itu, kita klik sampai ada gambar sapu ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu blok. Tulisan introduction punya Bapak Ibu silahkan di blok. Oke, selanjutnya kalau sudah sampai akhir kita lepas. Ya, ngebloknya klik kiri ya Bapak Ibu. Klik kiri tahan sampai ke bawah sampai selesai. Nanti otomatis dia akan mengikuti gaya tulisan contoh, tapi sitasinya tetap terjaga dengan aman sentosa, Bapak Ibu. Tidak terganggu sama sekali. Kan aman.
Lebih enak cara cepatnya kan? Eh, Gunakan yang namanya sapu-sapu. Ini karena tadi saya salah menempatkan posisi, kita hapus dulu. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau sudah benar seperti ini, maka tulisan contoh kita delete, kita hapus. Kita nggak pakai lagi, Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak kehapus, kalau sudah terpublis, nanti nggak enak terbacanya kan? Masa tiba-tiba loh kok ada tulisan template di situ kan? Nah, langsung hapus Bapak Ibu. Kalau sudah nggak kepakai, buang. Gitu. Tulisannya sudah benar ketika di blok citasinya terjaga. Maka Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama untuk heading-heading berikutnya. Coba kita ke material method. Kita blok aja ya, keseluruhan aja ya. Kita blok keseluruhan sampai conclusion. Acknowledgement boleh sampai acknowledgement. Kita copy Bapak Ibu. Bawa itu ke Mendeley. Tuh. Ya, oke. Bawa ke Mendeley, pastenya adalah keep source formatting. Atau paste A, Bapak Ibu. Sorry, kok paste A? Paste A itu kalau nggak punya citasi. Keep source formatting atau paste kuas. Kita klik. Berapa telur itu? Ya. Oke, paste kuas. Setelahnya, Bapak Ibu, tampilannya masih sangat kurang benar. Masih sangat buruk begitu ya. Tetapi kalau kita blok, citasinya terjaga, Bapak Ibu. Yang kita pedulikan, yang harus kita jaga pertama adalah citasinya, gitu ya. Sudah capek-capek citasi, hilang sudah kan? Lama lagi nanti kalau untuk mensitasi lagi. Oke. Paste biasa atau klik kanan keep source formatting, maka selanjutnya kita rapikan Bapak Ibu. Merapikannya bagaimana? Kita ulangi cara yang sama. Arahkan kursor ini, yang bergerak-bergerak ini, arahkan kursornya ke tulisan yang sudah benar, Bapak Ibu. Yang sudah benar itu kita klik. Mau di atas, di bawah, di tengah, boleh di mana saja. Yang penting dia tulisannya sudah rapi, sudah oke begitu. Selanjutnya kita gunakan cara sapu-sapu atau keep source formatting. Posisinya ada di sini. Kecil sekali di sini kan. Keep source formatting kita klik Bapak Ibu ya. Sampai nanti muncul simbol sapu itu. Kita sapu bersih Bapak Ibu. Kita sapu bersih isinya gitu ya. Oke, jangan sampai mengenakan heading. Ya, lepas. Nah, di sini. Heading ini juga perlu kita sapu-sapu Bapak Ibu. Sesuaikan dengan heading sebelumnya. Heading introduction ini namanya heading atau judul bab gitu ya, judul sub. Kita harus apa namanya sapu-sapu Bapak Ibu biar nanti menyesuaikan gitu. Kita klik kursornya di bagian heading pertama introduction, kemudian sapu-sapu. Kita blok material method lepas. Angka 2-nya nggak muncul, berarti di introduction itu angkanya manual. Maka kita tulis aja manual. Sederhana. That simple gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian point result and discussion. Ketemu heading lagi. Kita klik lagi tulisan yang sudah benar ini. Cukup diklik Bapak Ibu. Arahkan kursornya ke heading yang sudah benar. Kita format pointer, kita sapu-sapu heading ketiga. Oke. Isinya sesuaikan lagi Bapak Ibu. Isinya klik saja arahkan kepada tulisan yang sudah benar. Sapu-sapu, kita blok tulisannya. Kalau ketemu gambar itu jangan diblok dulu ya Bapak Ibu. Kalau diblok hilang nanti kan. Hilang Bapak Ibu. Nggak terlihat tulisannya kan. Nah, maka kita
klik lagi, kursornya kita arahkan ke tulisan benar, kita sapu-sapu, kita blok dulu kalimat sebelum gambar. Selesai di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah gambar sebesar apapun itu, ini kan besar banget ya Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu akan mengecilkan, mengecil begitu, menyesuaikan. Karena apa Mbak? Karena ini dua kolom tulis gambar saya eh, terlalu besar begitu, harus diperkecil. Nggak usah Bapak Ibu. Kalau gambarnya segede apapun itu, gitu ya, segede apapun itu, nggak usah diperkecil. Apalagi gambarnya berisikan tulisan-tulisan angka-angka ini kan, semakin kecil, semakin tidak terbaca, Bapak Ibu. Nanti menyusahkan pembaca, menyusahkan reviewer. Biarkan saja gambar-gambar itu besar. Caranya adalah kita jadikan gambar ini menjadi satu kolom. Ya, seperti halnya contoh kita lihat ke bawah tadi. Kita lihat ada nggak contoh yang sama? Ada, Bapak Ibu. Gambar besar ini dijadikan satu kolom. Tabel besar dijadikan satu kolom. Maka begitu juga dengan hasil kita gitu ya. Kalau punya hasil isinya gambarnya gede sekali kayak gini, nggak usah diperkecil. Jadikan itu sebagai satu kolom, Bapak Ibu. Caranya adalah kita blok dulu keterangan gambarnya. Biasanya kan keterangan gambar ada di bawah. Kalau ada di atas ya kita blok dulu. Keterangan gambar dan gambar itu kita blok dua-duanya. Selanjutnya Bapak Ibu ke bagian layout di sini. Di sini ada layout. Bapak Ibu klik pada bagian kolom. Pilihnya yang one, satu. Satu kolom, Bapak Ibu. Kita coba perkecil. Berubah otomatis kan? Jadi satu kolom, Bapak Ibu. Yang di bawahnya tetap dua kolom. Di atasnya tetap dua kolom. Tidak akan berubah sama sekali. Gitu. Nah, baru kemudian kita rapikan keterangan gambar ini. Pasti dia punya jenis sendiri kan, font sendiri kan. Kita turun ke bagian contoh. Agak jauh ya. Kita klik nih keterangan gambar ini. Kemudian lakukan hal yang sama, sapu-sapu Bapak Ibu. Sapu-sapu itu penting Bapak Ibu. Kita harus menyapu. Nggak cuma di rumah kita, di laptop kita juga harus sapu. Kita lakukan sapu-sapu Bapak Ibu. Setelah itu kalau tadi figur satu terbold ya kita bold lah manual sedikit gitu kan. Nah baru kemudian rapikan lagi yang di bawahnya. Ke atas sedikit, klik lagi kursornya di bagian kalimat, sapu-sapu lagi gitu kan. Ketemu gambar lagi, nggak usah terblok. Stop dulu. Kalau ketemu gambar stop dulu. Biar nanti gambarnya itu jadikan satu kolom lagi kalau terlalu besar Bapak Ibu. Oke. Nah, sip kayak gini. Kalau ketemu gambar, rapikan lagi. Jadikan itu satu kolom. Kita blok keterangan gambarnya beserta gambar itu sendiri. Kemudian layout, pilihnya adalah kolom satu. Layout kolom satu. Kita klik. Berubah dia sendiri gitu kan? Tinggal keterangan gambarnya kita sapu-sapu. Arahkan kursornya ke kalimat yang sudah benar. Di bagian keterangan gambar, kita rapikan figur 2. Set, selesai. Oke, gitu Bapak Ibu. Begitupun dengan in conclusion. Nggak kerasa ya, sudah in conclusion ya. Padahal cuma nyapu aja Bapak Ibu. Nggak merubah apapun, cuma nyapu saja tiba-tiba sudah conclusion Bapak Ibu. Kita rapikan headingnya. Tadi arahkan kursornya kan. Kursornya ke heading nomor 3. Oke, selanjutnya arahkan lagi ke atas. Kita rapikan isi conclusionnya. Kita blok. Jadi kalau Bapak Ibu mau sapu-sapu nih, lihat dulu apa yang mau disapu. Kalau sapunya mau di bagian heading, berarti yang kita klik kursornya juga di bagian heading. Kalau Bapak Ibu mau menyapunya di bagian isinya,
isi di dalam headingnya, maka ya berarti kita klik isi di dalam heading yang lain gitu ya. Jangan Bapak Ibu mau menyapu yang di dalamnya, tapi ngekliknya yang di luarnya gitu. Ngekliknya di luar, nanti berbeda tampilannya kan? Gitu. Jadi kalau headingnya mau dirapikan, maka heading sebelumnya kita klik. Kursornya arahkan ke heading sebelumnya. Baru kemudian sapu-sapu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita selanjutnya heading berikutnya adalah acknowledgement. Kita rapikan acknowledgement-nya. Oke, kita rapikan isinya, isi ketemu isi Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, kalau sudah rapi semua, ini contoh-contoh kayak gini sudah tidak perlu dipakai lagi. Hapus, buang Bapak Ibu. Tidak penting gitu kan? Oke, sisakan garis acknowledgement beserta dengan references. Kenapa referensiesnya tidak dibuang? Karena ini nanti buat patokan dulu. Kita kan mau menginsertkan referensi ya, Bapak Ibu ya. Nah, sudah rapi gitu Bapak Ibu. Sudah terisi rapi, maka selanjutnya ke poin berikutnya adalah di bagian daftar pustaka. Bahasa daftar pustaka ini yang ada di contoh itu jangan dihapus dulu. Kita enterkan dulu. Agak jauh sedikit juga boleh. Ya, turun kita klik bagian references, references yang ada di atas ini, papan atas kita klik. Kita akan berhubungan dengan Mendeley, Bapak Ibu. Jadi kalau berhubungan dengan Mendeley karena kita mau menginsertkan apa daftar pustaka, maka pastikan Bapak Ibu Mendeley-nya harus terbuka. Nggak boleh ditutup, kan? Harus terbuka dulu Bapak Ibu. Cuman dibuka aja sih sebenarnya. Saya isikan dulu ya user saya ini. Oke. Kalau sudah kebuka gini, diminimize aja, diperkecil aja. Itu hanya cuman buat memancing saja, gitu kan? Kita akan pancing mereka untuk keluar dengan cara apa? Kalau sudah dibuka Mendeley-nya, kita kembali ke Word-nya. Lalu Bapak Ibu klik pada bagian References. Insert bibliografi Bapak Ibu, ya. Insert bibliografi. Karena kita mengundang daftar pustaka. Kalau kemarin Bapak Ibu mengundang citasi, berarti kan insert citation. Tapi kalau sekarang kita mengundang daftar pustakanya adalah dengan cara insert bibliografi. Kita klik insert bibliografinya. Kalau muncul kayak gini, tidak usah panik Bapak Ibu. Tidak perlu panik. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebenarnya tidak ada data Mendeley, data citasi di dalam Mendeley-nya Bapak Ibu. Tidak masalah gitu kan tinggal diokekan aja. Yang penting adalah citasi itu tetap menggunakan citasi Mendeley, tidak ada yang manual. Gitu. Kalau citasi Mendeley, wah ini crash nih, gak lama nih. Kalau dia menggunakan citasi berbasis Mendeley, Bapak Ibu insert bibliografi, dia akan tetap terpanggil. Dia akan tetap muncul, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan diminta bantuan temannya Bapak Ibu, koleganya Bapak Ibu untuk mengedit gitu ya atau memperbaiki, kemudian menginsertkan daftar pustaka, nggak perlu harus Bapak Ibu download citasi daftar pustaka yang ada di apa namanya daftar riwayat-riwayat yang sudah disitasi, di-download lagi, dimasukkan ke Mendeley-nya Bapak Ibu, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu insert bibliografi, kemudian tampilan kayak tadi itu, exiting folder gitu kan. Nggak perlu diotak-atik, langsung oke kan saja. Ini karena nggak muncul nih ya. Tampilan saya nge-crash nih. Word-nya udah mulai crash. Oke. Kalau sudah crash ini, ya sudah mau tidak mau, kita paksakan tutup dulu. Biar nggak lama Bapak Ibu. Sedikit memaksa kalau ini ya. Kita paksakan dulu untuk kita tutup, nanti kita buka lagi.
Padahal sudah rapi ya, kita end text. Kita Microsoft-nya kita tutup dulu. End text dulu. Nanti kita pancing. Ya, kita buka Word-nya. Bentar, kita buka Word-nya dulu. Ya, kembali ke manual. Kembali ke tampilan template tadi belum saya save Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu menjadi pengalaman. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pindah-pindahkan, pastikan langsung di save ya. Nanti kayak saya kayak gini kan. Harus mengulangi lagi Bapak Ibu. Oke. Ini tidak punya contoh lain ya. Oke. Saya coba ambil salah satu aja deh. Ambil salah satu di bagian introduction ya Bapak Ibu. Hanya untuk memanggil citasinya saja. Kita ke template. Turun ke bawah. Kita pastenya paste K. Oh, ini ke copy semua. Oh, malah material method yang copy. Introduction belum. Ya, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Oke, paste di sini. Ya. Langsung turun ke bawah. Kita tidak perlu mengotak-atik itu lagi. Kita hapus dulu yang di sini. Ya. Untuk mempercepat begitu Bapak Ibu. Kita hapus, kita sisakan references. Oke. Referencesnya kembali ke sini. Kita turun. Kita ke bagian references Bapak Ibu, lalu insert bibliografi. Nah, problem, incorrect format citation, bla bla bla. Oke, ada kesalahan nih. Ya, ada masalah di Mendeley saya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mencontohkan. Gitu. Nanti Mas Wiam, apakah boleh dibantu sedikit? Nah, sambil menunggu nih Mbak Biwi dengan draft paper yang sudah kita anggap final, apakah ada persyaratan bahwa citation harus tetap aktif di template? Betul, Bapak, harus tetap aktif. Gitu ya. Karena itu nanti akan di cross check. Jadi citasi apa namanya? Referensi Bapak itu kan akan di cross check oleh pihak jurnal ya. Salah satunya adalah menggunakan apakah menggunakan Mendeley atau manual gitu. Tapi ada juga saya pernah menemukan sebuah jurnal Bapak. Jadi tetap dia menggunakan citasi by Mendeley, tapi dia setelah di akhir itu diminta untuk ekspor. Ekspornya adalah without Mendeley field. Jadi tetap disitasi, tetap ada citasinya, tapi nanti tampilannya seperti tulisan biasa saja. Gitu. Jadi without Mendeley field. Itu ada satu saya pernah menemukan, tapi lupa itu jurnal apa. Cuman pernah punya persyaratan bahwa setelah disitasi oleh Mendeley, kemudian pastikan di klik export untuk without Mendeley field. Jadi citasinya itu seperti halnya layaknya citasi manual, Bapak. Itu pernah ada. Oke, dalam artikel saya ada 4 gambar yang menunjukkan grafik analisis. Eh, Pengaturan gambarnya bagaimana? Untuk tata letaknya, Ibu. Oke, Pak Nugrahanto. Oke, sama-sama Bapak. Nah, Ibu Ida, terkait 4 gambar yang menunjukkan grafik analisis laboratorium. Nanti pengaturan gambarnya sesuaikan ya, Ibu. Nanti gambarnya letakkan sesuaikan dengan pembahasannya. Harus ada callingannya di sini. Kita harus mengcalling. Kita mau menyebutkan gambar soal apa nih? Theoretical model. Nah, kita harus menyebutkan di calling lah di situ di kalimat sebelumnya atau di kalimat setelahnya. Jangan tiba-tiba langsung dipastekan gambarnya saja tanpa ada pemberitahuan di sebelum atau di setelahnya begitu. Kemudian kalau tata letak sebenarnya kembali lagi nanti Ibu menempatkan ya. Cuman kalau dia posisi besar sekali tampilannya seperti ini, dan memang jurnal itu meminta dalam bentuk 2 kolom, gitu ya. Berarti nanti gambarnya Ibu jadikan 1 kolom saja. Keterangan gambar dan gambar Ibu blok, kemudian nanti di bagian layout pilih kolomnya 1.
Jadi biar nanti gambarnya Ibu tidak terpotong dan juga tidak diperkecil manual begitu ya sehingga tulisannya tidak terbaca. Apalagi kalau grafik kan kita harus mengetahui ya nilai-nilainya. Kalau misalkan itu ada apa nol nol apa di presentil atau apa yang sangat kecil sekali tidak terbaca kan sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Yang lebih baiknya gambarnya besar apa adanya. Kecuali nih Bapak Ibu gambarnya sangat istilahnya ini besar, ini lebih besar lagi gitu kan. Sangat besar sekali. Atau mungkin tidak cukup untuk dimasukkan di dalam satu halaman penuh begitu. Maka gambar itu atau tabel itu boleh diletakkan di bagian lampiran gitu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup memberikan keterangan gambar posisinya di sini. Jadi misalkan ini gambarnya sangat besar ya. Berarti gambar ini nanti diletakkan di lampiran gitu ya atau di halaman terpisah gitu. Di setelah daftar pusaka biasanya. Nah, gambar itu tidak ada di dalam papernya Bapak Ibu. Di sini tidak ada, tapi di sini sudah ada penempatannya. Jadi Bapak Ibu memberikan jarak begitu, kemudian ini posisi keterangan gambarnya tetap ada di sini. Ini menunjukkan bahwa gambarnya figur 2 itu letaknya ada di sini. Cuman karena sangat besar sekali, maka memang harus mau tidak mau diletakkan di bagian eh, apa namanya? Lampiran begitu. Apakah yang dimaksud seperti itu Ibu Ida? Betul Mbak tata letaknya. Ya, tata letaknya. Apakah yang dimaksud tadi kalau misalkan tampilannya gambarnya sangat besar begitu Ibu? Mbak Bibi, maaf. Ya. Jadi saya tuh punya 4 data analisis laboratorium, Mbak, yang ada grafik, ada angka-angkanya gitu ya. Mm-mm. Nah, 4 gambar itu sebenarnya merujuk pada satu pembahasan. Jadi saya menulisnya figur 2, ada 4 gambar gitu, Mbak. Oke. Nah, makanya saya bingung itu menyimpannya tata letaknya bagaimana. Karena kalau misalnya saya buat satu persatu, otomatis akan gambar saja sudah menghabiskan beberapa halaman gitu. Itu Oke. maksud saya. Oh iya, siap-siap. Saya pernah menemukan, jadi gambar itu dibuat dalam bentuk 4 begini, Bu. Jadi dia dibentuk kayak posisi tabel 1, 2, 3, 4 begitu ya. Isinya adalah gambar yang berurutan begitu kan ada ya. Kalau misalnya dia menjelaskan topografi atau apa, dia membuatnya dalam bentuk 2 atau 3 berjajar begitu. Tapi nanti memang dilihat lagi yang penting adalah DPI-nya jelas, kemudian sama tidak terlalu kecil gitu. Kalau misalkan 4 mau diletakkan bersamaan begitu boleh, tapi ukurannya jangan sampai terlalu kecil sekali Ibu gitu. Kalau kalau memang sangat kecil sekali, misalnya kayak gini satu sebelahnya kanan 2, 3, 4 gitu ya, sehingga tidak terbaca. Mungkin bisa dibagi menjadi dua-dua. Jadi satu dua, satu di kiri, satu di kanan, baru kemudian yang selanjutnya paling bawah adalah dipisah lagi 3, 4 begitu Ibu. Begitu Ibu Ida. Bagaimana Ibu Ida? Tapi nanti kita tidak perlu mengatur format berapa panjang lebarnya secara manual gitu ya, Mbak? Oh, Apa untuk mesti? gambarnya mau disesuaikan. Iya, kalau misalnya saya buat eh, 4 gambar itu jadi 2 baris dan 2 kolom gitu, Mbak. Jadi Mm-mm. eh, gambar 1, 2 itu bersebelahan gitu. Nah, Mm-mm. apakah itu saya harus mengatur? Berarti saya kan harus mengatur format panjang lebar gambar itu gitu. Iya, betul. Memang harus diatur Ibu untuk apa namanya posisi gambarnya dan ukurannya agar nanti antara satu dengan gambar yang lain tidak apa ya, tidak timpang tindih gitu ya. Ada yang satunya besar, ada yang satunya kecil, begitu Ibu. Kalau memang harus seperti itu ya, gitu Ibu. Karena Untuk soalnya walaupun saya atur seperti itu nggak kelihatan gitu Mbak gambarnya tuh. tetap nggak kelihatan ya Bu ya. Karena memang hasil labnya memang dia tulisannya sangat kecil ya. Jadi ketika saya Oke. tempel dalam di artikel saya tuh akhirnya ya memang nggak kelihatan. Ya, paling nanti yang menjadi solusi terakhir ya Bu ya, adalah gambar yang ditampilkan itu tidak semua.
Mungkin salah satu, kalau bisa ya salah satu. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, harus empat-empatnya ditampilkan semua, berarti solusi paling terakhir adalah itu diletakkan di lampiran. Jadi hanya menyediakan keterangan gambar sedikit, bahwa keterangan gambar, nanti sisanya itu disampaikan di lampiran karena besar gitu. Tidak bisa dipisah salah satunya. Begitu Ibu Ida. Tapi kalau misalkan memang ada satu nih, misalkan satu gambar ini, kita tempel dulu di di situ figur satu. Baru sisanya figur gambar 2, 3, 4-nya itu kita letakkan di lampiran itu juga boleh. Tapi kalau ternyata memang semua empat-empatnya itu berkesinambungan, artinya karena itu yang akan dibaca begitu ya, maka mau tidak mau itu eh, dibedakan atau dipisahkan dulu di lampiran Ibu Ida. Begitu. Mbak Bibi, maaf kalau misalnya diletakkan di lampiran itu, apakah bagian terpisah dari artikel kita di setelah setelah reference daftar pustaka, atau pada saat kita ngupload di OJS-nya itu kita ini apa bagi di 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 diinsertkan di bagian Word yang lain atau gimana? Oke. Kalau diinsertkan di Word, maksudnya dibuat Word terpisah begitu ya? Iya, Nah, ada nanti ya. di Betul Ibu. Jadi ada memang di dalam persyaratan itu dia kan kadang menampilkan lampiran tabel gambar gitu ya. File tabel gambar. Nah, itu berarti kan dipisah. Itu boleh disampaikan. Boleh apa namanya di spread. Istilahnya gambar dan tabel itu nanti dalam file tersendiri begitu. Apalagi kalau misalnya ada penjelasan yang ada gambar-gambar yang lebih detailnya gitu. Nah, tapi ada juga jurnal itu yang minta gambar atau semuanya begitu ya, atau bahkan apa namanya appendix itu masuknya tetap di dalam satu paper utuh, tapi letaknya nanti di bagian referensis. Jadi memang itu gaya selingkung, kembali lagi ke dalam gaya selingkungnya jurnal masing-masing. Tapi kalau yang saya temukan di jurnal-jurnal besar salah satunya, itu memang ada juga nanti dia akan memberikan bagian sendiri, memasukkan file sendiri untuk gambar dan tabel. Gitu. Begitu Ibu Ida. baik Mbak, makasih ya. Oke, sami-sami Ibu. Jadi lebih amannya mungkin dipisah saja dalam bentuk Word yang lain. Gitu Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada kendala atau bagaimana dengan sapu-sapu pemindahan template begini, ada kesulitan Bapak Ibu? Resolusi gambar. Nah, ini menarik Ibu pertanyaannya. Ada ukuran resolusi minimal gambar untuk di jurnal, bagaimana mengaturnya di setting di laptopnya. Menarik Ibu. Ini ada sangat cara cepatnya. Cara cepatnya hitungan Ibu belum selesai kedip aja udah selesai gitu ya. Nah, agak lebay nih ya. Tapi memang benar, Pak Ibu. Jadi itu mungkin disebut sebagai DPI, resolusi. Coba kita lihat di jurnalnya ya. Kita lihat di jurnalnya apakah ada pengaturan DPI atau tidak. Ya, kita turun ke bawah, kita lihat tabel, oke, gambar, oke, resolusi tadi, figure resolution. Nah, di sini dia menyebutkan minimum resolution itu adalah 300 dpi. Ya, Bapak Ibu. Maka perlu kita perhatikan dulu gambar-gambar yang mau kita tampilkan di dalam paper. Kalau udah terlanjur, Bapak Ibu, kalau udah terlanjur tempel di paper ya berarti kita kembalikan lagi. Istilahnya kita save as lagi gitu kan. Save as lagi gambar-gambarnya tadi gitu kan. Kita paste save as masukkan ke dalam laptop kita atau di folder kita gitu. Maka caranya adalah kita bisa di bagian picture, gambar, contohnya ini ya. Kita untuk mengetahui apakah resolusi kita sudah memenuhi standar minimum atau belum, adalah kita klik gambarnya dulu, kemudian klik kanan, gitu. Lalu Bapak Ibu silahkan pilih properties. Di sini bagian properties, kemudian pilih yang bagian details. Nah, detail itu Bapak Ibu silahkan hanya fokus di bagian resolutionnya saja. Di sini, horizontal resolution dan vertical resolution. Di sini ada 120 dpi, artinya kan belum memenuhi standar minimum ya. Gitu. Maka perubahannya Bapak Ibu nggak perlu repot.
Nggak perlu pusing harus disetting di sini, nggak bisa Bapak Ibu. Maka ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah menggunakan yang namanya Convert DPI online. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti buka lewat Google gitu ya, kalau mau nyari Convert DPI online begitu. Convert DPI online. Seperti ini saja. Oke, enter. Yang biasanya saya gunakan atau kami gunakan itu adalah ConvertTone. ConvertTone ini nanti kita bagikan linknya ya. Kita bagikan linknya. Itu Bapak Ibu belum kedip aja udah selesai. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena ya gratis pertama, caranya cepat, nggak perlu ribet gitu ya. Tinggal choose image aja gitu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih mau memenuhi standar minimumnya berapa DPI-nya. 300 kan tadi 300 DPI. Mbak saya pengen yang naik sekali DPI-nya. Boleh 1000, 2000 pilih order. Nanti ngisi sendiri itu. Berapa? 350, 400 tuh. Monggo terserah. Baru kalau tadi minimumnya adalah 300, kita klik 300-nya, kemudian choose image. Ya, kita ke picture, kita ke sini Bapak Ibu. Kita pilih gambarnya. Kita pilih gambarnya, kemudian open. Nah, hitungan belum kedip loh saya Bapak Ibu. Lebay nih. Belum kedip aja sudah apa namanya? Sudah terdownload otomatis tanpa Bapak Ibu harus mendownload begitu ya. Gitu. Tanpa mendownload ini karena dia sudah ke-download otomatis. Nah, kita coba cek Bapak Ibu benar atau enggak nih apa namanya resolusinya begitu. Kita lihat dulu. Sebentar, ini kenapa ketutup? Iya, nah di sini kita lihat di foldernya, kita lihat klik kanan, kemudian properties, lalu details, kemudian buka di sini. Horizontal resolution-nya adalah 300, vertical resolution-nya ada 300. Dalam hitungan detik Bapak Ibu sudah menyesuaikan resolusinya begitu. Gunakan yang namanya ConvertTone. ConvertTone DPI online. Oke, nah ini saya kirimkan Bapak Ibu. Ada linknya gitu ya. Nah dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mbak Biwi, Oke Ibu. berarti kalau ini kan harus bentuk JPEG atau PNG ya. Jadi kalau ini kan tadi saya nyoba dari yang sudah saya tempelin di Word itu nggak bisa ya. Jadi harus bentuk yang JPEG gitu ya. Ibu ketika save picture milihnya apa? Oh iya iya iya. Berarti itu Ya, harus dilihat itu ya. iya, betul. Ya. Jadi kan Karena ketika tadi tidak support kalau saya coba. Berarti salah saya nyimpannya itu ya. Harus oh dalam iya, bentuk format itu ya. Oh ya. iya betul. Mungkin karena milihnya seperti graphic interchange format. Nanti pilihnya antara PNG atau JPEG saja, Ibu. Begitu. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Kemarin saya ingat betul disampaikan bahwa tutorial cara menggunakan Grammarly akun betul Bapak. Nah, ini pelan-pelan ya. Jadi kalau template-nya sudah, kita akan masuk ke Grammarly. Bapak Ibu ada kendala soal template? Kayaknya tidak ada ya. Oke, ada masalah yang ditemukan Bapak Ibu soal pemindahan template? Ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan saya mau menutorkan apa namanya Mendeley, ternyata tidak bisa ini. Mendeley saya agak error gitu. Perlu di-uninstall sepertinya. Oke, kita langsung lanjut masuk ke dalam Grammarly saja ya Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam Grammarly. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menggunakan Grammarly itu pastikan papernya sudah dalam bahasa Inggris. Itu. Nah, Grammarly kalau sudah terpasang di dalam Word-nya Bapak Ibu, tampilannya di sebelah kanan. Di sebelah kanan Open Grammarly atau Grammarly di sini di papan atas. Itu boleh pilih salah satu, Open Grammarly. Gitu.
Nah, kalau belum login, silahkan login terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nanti login, masukkan akunnya, gitu kan. Nah, akunnya nanti pakai emailnya yang premium, Bapak Ibu. Gitu. Kalau sudah premium, kenapa Mbak harus premium? Itu karena toolsnya yang aktif ketika premium itu semua. Tapi berbeda ketika Bapak Ibu menggunakan Grammarly biasa. Gitu. Nah, itu tampilannya tadi kayak saya langsung continue login ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti silahkan login, masukkan email dan password akun Grammarly yang sudah premium. Kemudian setelah itu continue. Kemudian baru pilih buka atau open begitu. Oke. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang tidak premium, dua tools itu yang aktif hanya correctness dan clarity saja. Itu yang aktif. Kalau dia masih menggunakan yang gratis gitu ya. Dan kemudian perbaikannya pasti akan sangat lebih terbatas. Nah, kemudian kalau yang premium, dia empat-empatnya, 4 tools atau bahkan tools yang lain itu juga akan sangat aktif. Ada correctness, clarity, engagement, delivery, itu empat-empatnya aktif semua Bapak Ibu. Apa saja fungsinya? Pertama, kalau correctness ini dia nanti yang warna merah ini, kalau Bapak Ibu nanti scrolling ada warna merah, itu artinya adalah memperbaiki typo, kemudian apa, kesalahan spasi, ada kesalahan spelling, grammar, dan sebagainya. Ada kesalahan-kesalahan itu, maka correctness yang akan memperbaiki. Kemudian ada clarity, Bapak Ibu. Clarity itu memudahkan agar dipahami. Jadi kalimat yang biasanya kita tulis kan suka mendayu-dayu ya. Panjang sekali. Padahal intinya, poin intinya adalah singkat. Gitu. Maka si clarity ini akan memberikan pemadatan. Pemadatan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, kemudian disederhanakan atau disimpelkan begitu ya. Nah, ketika sudah disimpelkan itu agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu clarity fungsinya. Kalau engagement, itu dia akan memperbaiki, bukan memperbaiki sih, memberikan masukan terhadap kata-kata bahasa Inggris yang dianggap membosankan karena sering diulang-ulang. Contoh halnya seperti hal important, gitu kan. Important di dalam papernya Bapak Ibu banyak sekali disebutkan, itu kan akan cenderung membuat orang malas begitu ya. Cenderung orang bosan membaca paper itu. Maka engagement itu akan memberikan penawaran. Kata important itu bisa kita ganti yang lebih efektif lagi, yang lebih menarik lagi, begitu. Ada juga delivery. Nah, delivery ini berhubungan dengan SPOK-nya Bapak Ibu. Sering kita ketemui, Bapak Ibu, kalau kita nulis itu pasti ada hal ini karena bla 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 ini disebutkan bla bla bla, ini. Kadang sering itu SPOK-nya tidak jelas. Ini itu ditujukan pada apa, gitu kan? Maka delivery itu akan memberikan masukan nantinya. Suruh menuliskan ulang. Ada tulisan rewrite gitu. Contohnya langsung di sini. Rewrite sentence. Nah, ini personal pronoun. Tidak boleh ada kata you. Ini kan karena dari contoh ya, ada you dan sebagainya. Nah, sebelum Bapak Ibu menggunakan 4 tools ini, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengatur atau mengadjust goal-nya dulu. Tujuan kita itu perbaikannya untuk apa dan siapa? Audiensnya adalah yang pertama pastikan expert. Formality-nya formal, domainnya akademik. 3 poin ini, Bapak Ibu, silahkan itu disetting dulu di awal. Hanya sekali biasanya. Ada audience, expert, formality-nya formal, domainnya akademik. Kemudian dan. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang gratis, itu biasanya akademik tidak bisa dirubah. Dia akan general gitu. Jadi gunakan yang lebih premium saja. Audience, expert, formality formal, domainnya akademik. Pilih dan Bapak Ibu. Dan selesai. Oke, kalau sudah diatur Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu fokusnya juga di sebelah kanan. Ini kanan ini adalah masukan perbaikannya.
Kalau Bapak Ibu scrolling, dia akan memberikan perbaikan-perbaikan mengikuti gerakan Bapak Ibu. Gerakan scrollingnya ini. Oke, kita awali dengan yang di pertama. Manuskrip harusnya nggak pakai S. Udah kita klik aja. Bener nih, gitu kan. License, gitu kan. License harusnya pakai titik, kasih titik. Tapi kalau ini ada copyright, copyright ada apa namanya, eh ada hal yang dikoreksi gitu, abaikan ya Bapak Ibu, karena ini bawaan dari template. Kemudian turun lagi ke bagian the di sini. Abstrak dikasih titik dua. Ah, nggak usah lah. Ngapain harus kasih titik dua? Misalkan kayak gitu ya. Bapak Ibu boleh sekali melakukan atau klik tong sampah. Jadi tidak hanya asal mengklik saja, klik and clat, tapi Bapak Ibu mempertimbangkan juga. Ini cocok nggak ya? Apa ini kayaknya nggak cocok deh kalau dikasih titik dua, langsung dismiss saja. Instruction harusnya tambahin S, berarti kita klik. Nah ini merah-merah ini banyak perbaikannya Bapak Ibu. Ini ada rewrite sentence, personal pronoun informal writing. Dia menyebutkan bahwa silahkan dituliskan ulang. Kata you ini diarahkan ke siapa, misalnya gitu. Atau kata this ini diarahkan ke siapa. Nah itu Bapak Ibu memang harus mengetikkan ulang, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Kalau Bapak Ibu menemukan ada tulisan update kayak gini, kami sarankan untuk tidak mengklik update all. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu klik update all, takutnya nih, ini perbaikannya juga mengarah ke daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu kadang juga kena tuh di bagian Grammarly-nya. Ya, kalau Bapak Ibu klik update all, takutnya ada perubahan daftar pustakanya jadi manual Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika update all kayak gini, cukup Bapak Ibu klik tong sampah. Otomatis dia akan hilang notifikasi perbaikannya. Update all kayak gitu kan? Tong sampah aja buang gitu. Nih, ada titik koma saja, dia perbaiki. Oh, ini harusnya kasih koma, kita N. Oh, ini spasinya 2. Dia langsung mengkoreksi Bapak Ibu. Nih, make harusnya tambahin S, next kayak gitu. Silahkan, itu mainan Bapak Ibu. Jadi Grammarly ini intinya adalah tidak terlalu banyak menyita waktu kita untuk terus berpikir begitu ya. Jadi ini dilakukan di akhir saja ketika papernya Bapak Ibu sudah jadi. Sudah keseluruhan sudah oke. Contohnya ini ada clarity. Clarity ini dia tadi akan memudahkan kalimat itu biar enak dibacanya. Nah, ini contohnya coffee white high quality sustainability itu diganti driven by high quality bla 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 bla. Lebih bagus, tinggal Bapak Ibu replace. Nggak perlu diketikkan. Coba lagi. However, but the value bla bla ini. Yang dicoret-coret ini menandakan ini nanti yang akan dibuang. Kita replace. Coba lagi is the due. Nah, klik. Sudah nanti Bapak Ibu. Gitu. Nanti tinggal perbaiki. Dan studies. Oh ini dannya ganti studies. Replace duration. Ini kita klik. Gitu. Fokusnya ada di sebelah kanan saja Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu artikelnya biasanya artikel-artikel yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan mungkin bahasa Arab atau mungkin bahasa-bahasa budaya begitu ya. Bahasa yang menggunakan bahasa budaya, bahasa lokal begitu, biasanya akan terdeteksi sebagai typo atau kesalahan dalam penulisan di grammarnya. Dia akan memperbaiki itu. Dia akan memberikan masukan perbaikan. Nah, itu silahkan didismiskan saja. Karena tidak sesuai atau tidak relevan. Gitu. Karena Grammarly ini hanya membaca bahasa Inggris saja, Bapak Ibu. Belum bisa membaca bahasa yang lain. Begitu. Begitu untuk Grammarly, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti sampai bawah, Grammarly itu selesaikan cukup sampai sebelum references. Kalau di references itu kok ada perbaikan, ini London harusnya London misalnya gitu kan. Ini diabaikan saja. Atau kalau terlalu mengganggu silahkan dibuang saja. Dismiss saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena daftar pustaka itu tidak diperkenankan untuk dirubah gitu ya, walaupun itu ada tipe. Kalau memang ternyata tipenya itu karena kita
maka perbaikinya adalah di Mendeley, Bapak Ibu, bukan di Word-nya, gitu. Oke, jadi untuk references itu jangan sampai eh, apa namanya di Grammarly-kan, gitu ya. Daftar-daftar dosa ini Bapak Ibu, ini daftar dosa ini, al issue ini. Nah, daftar dosa di papernya Bapak Ibu silahkan diselesaikan, eh dihilangkan sebelum Bapak Ibu melakukan yang namanya Turnitin. Nah, Turnitin itu kalau kita kasih informasi, Turnitin itu Bapak Ibu sesuai target Q1, Q2, kita sarankan itu Bapak Ibu eh, plagiasinya di bawah 10%. Jadi kalau targetnya Bapak Ibu Q1 dan Q2, targetkan Turnitinnya atau plagiasinya itu di bawah 10%. Sedangkan kalau Bapak Ibu Q3, Q4, begitu ya, maka di bawah 15%. Jadi range aman itu adalah sekitar 10 sampai 15%. Lebih baik di bawahnya, gitu ya, di under itu. Gitu. Walaupun nanti kata Bapak Ibu ketemu tuh ada salah satu jurnal-jurnal yang dari Thailand. Dia memberikan batas maksimum plagiasi itu 25%. Ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah memberikan batasan sejak awal gitu ya kan lebih tenang ya Bapak Ibu ya. Lebih tenang gitu. Jadi kita memberikan batasan Turnitin plagiasi itu 10 sampai 15% sesuai dengan targetnya ibu-ibu begitu. Apalagi kalau berkaitan dengan Turnitin AI. Ini kebetulan saya punya nggak ya hasil Turnitin? Kayaknya nggak ada deh hasil Turnitin AI. Ya, sebentar, saya cari dulu adminnya. Oke, tidak ada. Kalau misalkan Turnitin AI, Bapak Ibu, usahakan sampai nanti hasil Turnitinnya itu munculnya adalah hanya bintang saja. Bintang itu menandakan bahwa Bapak Ibu Turnitin AI-nya sudah bisa ditolerir, ya, tidak melebihi batas begitu. Batasnya berapa? Kita belum tahu, gitu. Karena jurnal-jurnal tidak menyebutkan batas plagiasi Turnitin AI, begitu, Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada kesulitan dalam memahami template ini, Bapak Ibu? Hmm. Untuk Grammarly, bagaimana? Pak Agus? Akan kita coba dulu, Mbak Wibi. Baik, Nih. Bapak. Ya, silahkan bisa dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau ada kesulitan, boleh nanti bisa dipanggil kaminya, gitu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Iya, Bapak. Kalau untuk hasil Turnitin atau Turnitin AI, itu apa memang harus disertakan waktu submit itu? Jadi ada apa di jurnalnya itu meminta itu, kemudian kita submitkan juga hasil Hmm. Turnitinnya. Oke, Bapak, Atau siap. itu untuk kita sendiri, itu mereka nanti ngecek sendiri begitu atau bagaimana? Baik, siap, Bapak. Nah, untuk Turnitin itu memang tidak harus disertakan. Tidak wajib, Bapak, gitu. Jadi, bahkan ya kalau jurnal-jurnal besar itu tidak menyertakan itu, karena mereka punya Turnitinnya sendiri, gitu ya. Ada dari Crossref atau mungkin dari Ethenticat, begitu kan. Nah, yang penting adalah kita memberikan batas aman untuk paper kita. Jadi kayak sebelum submit nih, kita tenangkan dulu nih paper kita biar plagiasinya nggak terlalu tinggi. Karena takutnya malah itu menjadi bahan atau dasar paper Bapak Ibu ditolak karena alasan turnitinnya terlalu tinggi. Begitu. Begitu Bapak. Tidak ada penyertaan itu. Tapi kalau misalkan ada mungkin dari, pernah saya menemukan dari mana tuh? Iran, itu karena dia submitnya lewat email, jadi dia harus menyertakan hasil Turnitin. Itu juga ada. Tapi sejauh ini memang rata-rata jurnal-jurnal besar itu tidak meminta hasil plagiasi. Begitu, Bapak. Oke.
Pak Sylvester, bagaimana Pak Sylvester? Malam Bu Widi, Bu Wiwi. Bapak, ya, selamat malam. Iya, draft paper saya sudah japri ya ke Bu Iya, Biwi. baru saya Iya, coba membaca, iya. Bapak. Nah, maksud saya gini, itu kan belum basis pada template jurnal tertentu. Iya, Ya, saya coba mencari, saya belum menemukan yang tepat. Misalnya karena apa mau saya ke fokusnya ke, kan saya risetnya tematik bencana mm, sama manajemen. Apakah saya akan cari jurnal-jurnal terkait dengan manajemen bencana atau manajemen strategik yang secara umum begitu? Mohon sarannya Bu Biwi. baik, siap Bapak. Kalau boleh tahu bidang Bapak apa ya? Manajemen Manajemen, Bu. Iya, manajemen kuliahnya umum. manajemen, kerjanya bencana. Jadi saya tematik itu Bu. Oke, baik Bapak. Mungkin Oh. eh ini arahnya kecenderungan papernya sih nanti. Kalau dari kecenderungan paper, arahnya lebih ke untuk menanggulangi bencana ya. Iya, benar. Oke, untuk menanggulangi bencana. Berarti kan manajemen rescue. Nah, ini masuknya nanti ke ini langsung ke manajemen bencana saja, Bapak. Mungkin bencana dulu, Hmm, kemudian nanti hmm. cari topik-topik yang berkaitan dengan manajemennya. Begitu. Karena lingkup besarnya Oke. sebenarnya ada di bencana, Iya, begitu. iya, iya, iya. Iya, ini seperti Hmm. ketangguhan UMKM begitu, Bu. Oh, oh ini ketangguhan UMKM. Iya, Oke, berarti dari sisi iya, UMKM, berarti ada sisi iya, kesan ekonomi kayak juga. tricky gitu, Bu. Iya. Ya, baik Bapak. Hmm, mungkin oke. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa masuk ke jurnal manajemen, manajemen atau mungkin yang berkaitan dengan UMKM. Ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan UMKM, begitu ya Bapak. Tapi nantinya perlu Bapak tekankan di papernya. Karena Hmm. paper nanti arah papernya itu jangan terlalu mengarahkan ke dalam sisi bencananya semua, tapi harus ditekankan pada sisi manajemen UMKM-nya. Itu Bapak, Iya, biar nanti tidak lari iya, dari MN-Scoop-nya, begitu. baik, baik, Bu. Nanti mohon sarannya langsung ya, Bu. Saya sudah Nggih, japri draftnya iya ke Bu Bapak, Biwi. nggih. Iya, mohon di ini. Nggih Iya, Bapak, makasih ya, mohon Bu maaf ya. sekali belum saya kirimkan Bapak. Aman, aman, aman. Ya Bapak, siap, nanti segera Siap, saya siap. kirimkan. Saya Terima tunggu kasih feedbacknya Pak. aja, Bu. Iya. Nggih, siap Bapak. Terima kasih ya Pak Sylvester. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Mbak Biwi, Ya Ibu, eh, saya pernah mau masukin jurnal itu tidak ada template-nya. Jadi dari jurnalnya tidak mempersyaratkan template tertentu. betul. Kalau seperti itu, kita pakai template standar yang seperti biasanya seperti itu, nggak apa-apa ya? Iya, malah tidak masalah Ibu. Oh Yang ya, penting adalah nantinya Ibu perhatikan di bagian, pastikan ada guideline ya. Jadi iya. minta persyaratannya itu yang perlu ditambahkan di papernya apa saja. Kemudian Hmm. dalam penyebutannya, biasanya kan misalnya research method, ada metode metode dan apa begitu kan. Nah, itu disesuaikan. Begitu. Ibu. Kemudian style references yang diminta. Lalu mungkin biasanya ada tambahan seperti halnya konflik of interest-nya Oh ditambahkan di ya, dalam itu udah. ya Iya, daftar pustaka sebelum daftar pustaka acknowledgement. Nah, hanya persyaratan-persyaratan itu biasanya Ibu gitu. iya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi gunakan template umum begitu Ibu. Baik. Kemudian Mbak Biwi, ini kan saya pas sedang barengan dengan berbagai macam agenda, jadi sebenarnya sudah pengen menulis, ininya sudah ada, cuma belum mengikuti seperti yang selama ini kita course ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, bisakah saya menjaprinya seperti itu, Mbak? Boleh, boleh Ibu, monggo. Oke. Nanti kan setelah webinar ini selesai, 8 pertemuan selesai, Bapak Ibu juga masih mendapatkan pendampingan selama 3 bulan. Oh Jadi Ibu ya, bisa mengoptimalkan lewat grup ini, grup yang sudah ada, atau kalau misalkan saya slow respon, misalnya kadang slow respon di chat pribadi, mungkin bisa disenggol di grup gitu nggih. oh gitu. Gitu Ibu. Oke. Atau sebaliknya begitu. Monggo silahkan Ibu. Jadi nanti bisa dihubungi ke kami begitu untuk konsultasi gitu Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Nggih, sama-sama Ibu. Oke, Pak Agus. Nah, Pak Agus,
saya pemula, lebih prioritas coba di Scopus rendah, misalkan Q4. Ini nggak boleh pesimis Bapak sebenarnya. Nah, ini boleh-boleh saja kalau mau nyoba di Q4. Mungkin Q4 pun kalau bisa Bapak Agus itu usahakan yang presentilnya tidak sangat minim ya. Kan presentilnya Q4 itu mulai 0 sampai 24%. Nah, Bapak bisa memilih standarnya mungkin di 20 sampai 24% di kuartil 4. Tapi kalau lebih baiknya, lebih amannya mungkin di Q3 Bapak, Q3 sekitar 30%, 35% gitu ya. Tuh mungkin bisa dicari lewat Q3. Kalau Q4 karena dia ada memang paper-paper itu yang baru masuk begitu ya. Kalau Q4 gitu. Jadi Q4 8% seperti itu kan kita belum bisa melihat recordnya, record stabilisnya apa namanya, bagaimana fluktuatif atau tidaknya gitu kan. Nah, lebih baiknya silahkan masuk ke Q3 Bapak yang sudah istilahnya sudah lebih lama begitu ya terindeks walaupun tidak terlalu apa ya, tidak lama seperti halnya Q2 dan Q1 begitu. Tapi bisa mulai dari Q3 dulu. Dan ini mungkin menjadi saya ada peserta Bapak Ibu. Jadi ini peserta dari alumni kami gitu ya, alumni yang mana beliau itu sama, pemula juga. Pemula dan beliau itu mencoba untuk Q3. Tapi pada saat itu Q3 itu ditolak. Ini asli ya Bu, Bapak Ibu. Ini kisah asli karena saya mendampingi begitu. Beliau mencoba Q3 itu ditolak begitu. Tapi akhirnya dia mencoba Q2 dan alhamdulillahnya diterima. Sampai sekarang jurnalnya masih continue begitu. Begitu. Jadi harus optimis Mbak Agus dan Bapak Ibu yang lain gitu nggih. Data yang sudah Bapak Ibu pegang gitu ya, silahkan dikemas secara apik, dibahasakan secara bagus begitu ya dengan diperkuat dengan referensi-referensi pendukung begitu disajikan secara runtut informatif itu kita harus percaya diri bahwa hasil yang sudah kita buat itu memberikan kontribusi di bidang penelitiannya Bapak Ibu. Begitu. Kalau terkait analisis data, Mbak Wiwi, apakah ada aturan sendiri atau taruhlah kita pilih kuantitatif, Mhm. apakah mesti kita pakai SEM PLS atau boleh regresi atau bahkan mungkin boleh analisis deskriptif kuantitatif saja? Apakah ada aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi menjadi pertimbangan sendiri begitu? Oke, baik Ibu Pur Nurmiati, menarik nih pertanyaannya, gitu ya. Ini menjadi juga kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain, apa terkait analisis metode begitu ya. Sebenarnya analisis metode itu boleh, semua analisis metode itu silahkan bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku gitu ya di Scopus harus menggunakan ini gitu. Cuman memang kadang kan suka kembali lagi ya penerimaan itu adalah dilihat dari ketertarikan reviewer terhadap papernya Bapak Ibu. Begitu. Ketertarikannya adalah salah satunya adalah menganalisa sebuah hasil menganalisa dari data yang sudah Bapak Ibu dalami begitu ya. Nah, itu bisa eh, nantinya Bapak Ibu silakan bisa melihat dari apa publikasi yang diterbitkan dari volume yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu silakan bisa dilihat karena kita bisa melihat trennya ya. Trennya publikasinya di jurnal tersebut, dia tidak menyebutkan secara gamblang bahwa dia menerima penelitian hanya kuantitatif misalkan atau dia tertariknya hanya kuantitatif itu. Kan tidak ada sebutan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa itu melihat dari record atau tren melihat dari publikasi di volume sebelumnya. Sorry, di isu sebelumnya atau volume sebelumnya boleh. Jadi kita bisa melihat tuh, oh ini yang di jurnal ini yang banyak diterima itu analisanya tuh rata-rata dia menggunakan basisnya DAS MPLS, menggunakan alat begitu. Itu boleh Ibu, Ibu itu mungkin analisa dari arsip yang sudah ada begitu, Bu. Begitu Ibu Nurmiati. Baik, Mbak Piwi, makasih. Oke, sami-sami Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan?
Saya Mbak Biwi. Iya, Pak Hadi. Bagaimana Ije, Pak Hadi? Ije, terima kasih untuk paparannya untuk hari ini. Iya, Seperti yang tadi siapa? Bu Dewi sampaikan, Mbak, ya, saya saat ini juga masih dalam proses menulis dan masih belum selesai. Jadi Iya, mungkin Pak. sampai akhir webinar ini sepertinya saya masih belum bisa submit. Nah, setelah itu untuk proses konsultasinya nanti berarti saya japri Mbak Bibi atau Mas Wiam salah satu gitu bisa nggak? Oh, bisa sekali, Bapak. Oke, Jadi oke, bisa, Ije. Hmm. nggih, bisa diskusi lewat grup juga boleh, bisa japri juga boleh, gitu. Gitu Bapak. Kadang juga mohon maaf sekali nih Bapak Ibu, kadang kalau chat gitu karena ketumpuk dengan banyak informasi gitu nih. Jadi kadang ketumpuk boleh di-up lagi. Begitu, boleh di apa recall lagi kitanya. Begitu Pak Hadi. Oke, Ije. Ije matur nuwun, Mbak Ya, Bibi. sama-sama Pak Hadi. Baik. Dan juga Oh Bapak iya Ibu. Mbak Wiwi, Iya satu Ibu, lagi. boleh. Tadi kan ikut ini ya, sharing session yang tadi siang itu. Ah, Mhm. eh, ada tadi pernyataan bahwa terkait dengan fee, ABC-nya itu loh, biayanya Mhm. ya. Ah, ah. Itu kan tadi dibilang boleh berkolaborasi dengan sesama dosen kan. Terus apakah itu dari awal? Misalnya nih eh, submit misalnya, kalau papernya udah jadi, tapi kan misalnya sendiri nih misalnya, terus apakah sudah ajak teman-teman dari awal yang kepengen begitu, atau nanti pas sudah accepted atau gimana itu, Kak Bibi? Nah, oh, mohon maaf sekali, Bu. Jadi memang lebih baiknya itu sebelum submit. Jadi sudah tahu anggota-anggota penulisnya siapa saja, Ibu. Gitu. Kecuali alangkah baiknya jangan sampai sebelum menunggu menunggu LOA-nya terbit ya, Bapak Ibu, karena kalau misalnya LOA-nya terbit itu perubahan change authorship-nya agak agak repot nantinya pihak jurnalnya gitu. Coba kita lihat ketentuan jurnal yang sudah ada ini ya. Perubahan keperangan penulis harus memutuskan yang mana manuskrip setiap penambahan penghapusan hanya boleh dilakukan sebelum manuskrip diterima. Nah, ini ada salah satu dari jurnal ini ya. Ini dari salah satu. Rata-rata hampir sama, Bapak Ibu. Change its authorship itu boleh dilakukan sebelum Bapak Ibu dinyatakan diterima atau acceptance. Gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika diizinkan oleh pihak editor. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kontribusi tadi ya, kontribusi kita patungan untuk biaya APC begitu ya, itu lebih baiknya dilakukan sebelum submit gitu. Jadi kita sudah tahu oh siapa anggota penulis yang ikut begitu Bapak Ibu daripada nanti agak kerepotan. Nanti apalagi khususnya ke responding author gitu ya, agak kerepotan ketika Bapak Ibu akan sudah diterima, hampir sudah diterima acceptance, ada perubahan begitu ya. Kalau misalkan itu disetujui, alhamdulillah. Kalau tidak, nah itu agak repot lagi begitu. Jadi perubahannya pun juga harus jelaskan. Kenapa alasannya? Kalau misalkan alasan finansial dan itu disetujui baru boleh dipertimbangkan. Begitu Ibu Nirmiati. Baik, Mbak Bibi. Nih, sama-sama Ibu. Jadi alangkah baiknya, lebih baiknya di awal sebelum submission ya. Oke, apa Agus? Apakah ada jadwal paten untuk program sharing session? Jadi bila mau ikut bisa mengkondisikan. Ada Bapak. Jadi ini di hari Kamis kita ada sharing session, Kamis sore. Ada Kamis sore itu sekitar 15.30 sampai nanti jam 5 itu biasanya ada sharing session. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bergabung di sana. Nah, itu sharing session sampai saat ini masih berjalan. Silahkan Bapak Ibu juga ikuti. Dan di sana ada trainer lain begitu ya, yang akan siap menjawab misalkan masalah-masalah Bapak Ibu dan akan memberikan informasi-informasi begitu. Mungkin ada yang secara umum begitu ya, dan itu lebih banyak diskusi Bapak Ibu. Itu di hari Kamis sore. Dan kemudian juga ada kegiatan kami itu sharing session di hari Minggu. Nah, itu biasanya kalau kita peruntukkan juga khususnya bagi Bapak Ibu
yang tertarik begitu ya di bidang-bidang eh, literatur review begitu ya, bibliometrik gitu. Tapi pembahasannya tidak hanya sebatas itu. Itu tidak hanya sebatas bibliometric review saja atau SLR begitu ya, tapi juga luas. Nanti dia punya topik sendiri-sendiri Bapak Ibu. Itu gratis Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu membutuhkan sertifikat. Nah, sertifikat itu memang berbayar begitu. Link Zoom-nya apakah di-share sama seperti yang tadi? Lebih baiknya Bapak nanti mengikuti ada grup lagi namanya free webinar. Jadi lebih baiknya mengikuti itu dan pastinya akan dikirimkan link Zoom-nya. Tapi siapa tahu kalau ada informasi link Zoom yang dibagikan di grup itu juga boleh diikuti Bapak gitu. Nah, silahkan nanti bisa diikuti. Jadi eh, Bapak Ibu, kami itu banyak sekali kegiatan begitu ya. Salah satunya adalah sharing session untuk wadahnya Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan bisa bertanya lewat situ nggih. Tuh. Sharing session di hari Kamis itu juga akan kami share. Atau kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa join lewat Zoom, itu bisa lihat di YouTube kita. YouTube Rumah Scopus Bapak Ibu. Rumah Scopus silahkan bisa diikuti, bisa di-follow ya. Bisa di-subscribe kalau bahasa YouTube ya, subscribe, like, and comment gitu. Nah, itu silahkan bisa diikuti karena di situ banyak sekali video-video informatif begitu Bapak Ibu. Dan di sana biasanya live itu akan sering kami tayangkan di YouTube juga. Nah, itu semoga itu bisa membantu ya Pak Agus maupun Bapak Ibu yang lain. Tuh, jadi tidak hanya terbatas pada webinar ini. Jadi silakan bisa ikuti Bapak Ibu, siapa tahu ada insight baru begitu yang bisa menjadi bahan baru untuk kita kembangkan. Begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, saya coba alihkan dulu ke Mas Wiam begitu. Link grup free webinar. Oke, nanti ya, nanti coba kita bagikan. Biasanya ada informasinya kalau admin itu biasanya akan menge-share Bapak Ibu kalau misalnya ada informasi, biasanya admin akan menge-share informasi webinar. Nah, di situ ada grup link grupnya. Nanti Bapak bisa mengikuti nggih gitu. Nanti akan dibagikan oleh admin. Begitu. Monggo kepada Mas Yam, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bibi atas materinya dan sepertinya kita sudah mulai masuk materi yang di akhir-akhir begitu ya Bapak Ibu, yang mana pada sesi-sesi akhir ini kita akan fokus ke finishingnya. Maka dari itu tadi Mbak Bibi sudah mempraktekkan bagaimana Bapak Ibu cara pemindahan template-nya secara cepat tentunya tidak perlu berlama-lama, tidak perlu memakan waktu berhari-hari, tinggal Bapak Ibu copy paste saja kemudian tinggal sapu 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 selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya setelah Bapak Ibu sesuaikan template-nya, setelah sudah selesai papernya, jangan lupa untuk Grammarly karena Grammarly ini adalah salah satu tuyul kalau kita katakan tuyul yang sangat membantu kita. Yang mana ketika kita menulis bahasa Inggris tidak tahu yang benar yang mana, penulisannya yang tepat yang seperti apa, maka Grammarly ini akan sangat membantu kita. Maka dari itu nanti Bapak Ibu silahkan Grammarly, silahkan sesuaikan template-nya, silahkan sesuaikan apa yang diminta oleh jurnalnya, dan jangan lupa Turnitin Bapak Ibu. Nah, dan untuk Turnitin ini nanti Bapak Ibu mendapatkan fasilitas Turnitin 1 kali Bapak Ibu dari kami. Ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai papernya, sebelum submit, alangkah baiknya silahkan bisa dicek Turnitin, bisa dicek Turnitin sendiri, atau mungkin nanti bisa kami bantu, silahkan disampaikan ke saya ataupun ke Mbak Biwi, nanti akan kami bantu untuk cek Turnitinnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk webinar malam hari ini, karena kita juga terbawa suasana yang asik dan menarik begitu, tidak terasa Bapak Ibu sudah setengah 10 malam begitu. Tentunya terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih atensinya, terima kasih semangatnya. Silakan Pak Buk bisa melanjutkan untuk beristirahat, jaga kesehatan, sampai bertemu di webinar sesi yang selanjutnya yaitu tentang submit. Dari saya dan Mbak Bi tentunya banyak salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Hmm. Mas Wira. Nuwun, Mas Yon. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bapak Ibu. Oke.